Kelompok penyaji hari ini sudah lengkap semua kah? Sudah, Ibu. Lengkap. Yang pembuat makalah, pemakalahnya lengkap juga? Sudah, Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Silahkan untuk penyaji, layar jadi milik Anda. Baik, Ibu. Terima kasih. Permisi, Ibu, izin share screen. Ya, silahkan, Mbak. Sepenuhnya menjadi milik Anda semuanya, ya. Baik, akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tari serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti presentasi kali ini seraya menjalankan ibadah puasa. Kami dari kelompok penyaji akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai koordinat dan basis, dimensi dan perubahan basis. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu anggota yang pertama, Celia Putri Arianto dengan NIM 005, yang kedua saya sendiri, Uswatul Fikroh, NIM 007, dan yang ketiga, Elisa Rahmasari, NIM 014. Selanjutnya pembahasan pada materi ini, yang pertama pada koordinat dan basis, kita membahas mengenai sistem koordinat di aljabar linier, basis untuk ruang vektor, basis untuk koordinat relatif. Yang kedua dimensi, yaitu pengertian dimensi dan teori-teori dimensi. Dan yang terakhir perubahan basis, yaitu mengenai pengertian perubahan basis dan kombinasi linier, serta teorema-teorema kombinasi linier. Baik, langsung saja. Kita akan membahas mengenai koordinat dan basis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Elisa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai koordinat dan basis. Nah, sistem koordinat pada aljabar linier ini biasanya ditentukan menggunakan vektor daripada menggunakan sumbu koordinat. Dimulai dari yang kita tahu dahulu. Nah, ini gambar ini yang kita tahu menyatakan suatu titik baik di R2 atau R3 itu menggunakan sumbu koordinat. Nah, untuk XY atau triple XYZ itu juga menggunakan sumbu koordinat. Nah, tapi seperti di titik P yang ini dinyatakan ABC. Nah, dinamakan koordinat persegi panjang. Nah, ini kebetulan sumbunya tegak lurus. Nah, jika tidak tegak lurus seperti gambar yang kanan ini, kaitannya ke dalam sistem koordinat aljabar linier. Nah, pada sistem aljabar linier ini, jika tegak lurus, menggunakan vektor, bukan menggunakan sumbu koordinat XY atau triple XYZ lagi. Nah, untuk ini, untuk menentukan vektor OP, nah, itu sama dengan AU1 ditambah BU2. Selanjutnya, pada gambar ini, untuk menentukan vektor OP, berarti AU1 ditambah BU2 ditambah CU3. Next. Nah,
Untuk selanjutnya mengenai basis untuk ruang vektor. Untuk definisinya sendiri, jika S adalah suatu himpunan V1, V2, V3, hingga Vn adalah himpunan vektor dalam vektor berdimensi hingga ruang V, maka S disebut basis untuk V jika yang pertama itu S merentang pada V, merentang atau membangun V, dan yang kedua S bebas linear. Nah, untuk penjelasan mengenai S merentang pada V itu saya tunjukkan pada teorema 4.4.1. Jika S adalah suatu himpunan V1, V2, sampai Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam V dapat diekspresikan dalam bentuk V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah hingga ditambah Cn Vn dengan memiliki satu penyelesaian. Nah, untuk buktinya sendiri, karena S merentangkan V, maka dari definisi suatu himpunan rentang ini, kita dapatkan bahwa setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Nah, untuk melihat bahwa ada satu cara atau untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S ini, anggap bahwa suatu vektor dapat ditulis sebagai V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah hingga Cn Vn, dan juga sebagai V sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah hingga tambah Kn Vn. Nah, dengan menggunakan operasi pengurangan ini, kita sama dengan kan 0. Jadinya 0 sama dengan C1, kita perhatikan luas ini ya, kanan dan kiri ini, C1 dikurangi K1 dikali V1, ditambah C2 dikurangi K2 dikali V2, ditambah hingga ditambah Cn dikurangi Kn dikali Vn. Nah, kemudian, karena ruas kanan dari persamaan ini adalah kombinasi linear dari vektor-vektor S ini, maka kebebasan linear dari S dapat dinyatakan C1 dikurangi K1 sama dengan 0. Nah, C2 dikurangi K2 sama dengan 0, hingga Cn dikurangi Kn sama dengan 0. Nah, sehingga C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, hingga Cn sama dengan Kn. Next. Nah, untuk bebas linear sendiri, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas, tapi di sini saya akan membahasnya lagi. Jadi jika S sama dengan himpunan V1, V2 hingga Vn, himpunan 2 atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka S dikatakan himpunan bebas linear jika tidak ada vektor di S yang dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari yang lainnya. Nah, himpunan yang tidak independen linear ini disebut sebagai bergantung secara linear. Nah, pada teorema 4.3.1 ini, untuk sembarang himpunan S sama dengan V1, V2 hingga Vn dalam ruang vektor V adalah bebas linear jika dan hanya jika koefisien memenuhi persamaan vektor, yaitu V sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah hingga ditambah Kn Vn. Nah, sehingga K1 itu sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan Kn sama dengan 0. Next. Mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya silakan. Baik, apa ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan. Next. Untuk contoh soal dari basis standarnya, nah ini saya mengambil contoh pada untuk Tn. Nah,
tunjukkan bahwa S sama dengan himpunan 1, S, S kuadrat hingga X pangkat N adalah basis untuk ruang Pn vektor dari polinomial derajat N atau kurang. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita harus menunjukkan bahwa polinomial di S ini bebas dan berentang secara linear. Nah, untuk membuktikannya, kita mulai dari yang P0. Nah, P0 kita lihat dari himpunan S-nya itu 1, P1 sama dengan X, P2-nya S kuadrat, hingga Pn sama dengan X pangkat N. Nah, vektor-vektor ini telah menjangkau Pn dan bebas linear. Nah, dengan demikian, mereka dapat membentuk basis standar bagi Pn yang bisa kita sebut dengan basis standar untuk Pn. Next. Nah, untuk contoh yang kedua, basis untuk R3 sendiri. Tunjukkan bahwa vektor V1 1,2,1, V2-nya 2,9,0, dan V3 3,3,4 membentuk basis di R3. Nah, untuk membuktikannya, kita menggunakan yang kombinasi linear, yang bebas linear. Jadi, C1, V1 tambah C2, V2 tambah C3, V3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang penyelesaiannya sama dengan konstantanya, C1, V1 tambah C2, V2 tambah C3, V3 sama dengan B. Nah, dari kedua ini dapat dibentuk C1 tambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, 2C1 tambah 9C2 tambah 3C2 sama dengan 0, dan C1 ditambah 0 tambah 4C3 sama dengan 0. Nah, untuk yang kanan ini sama, hanya mengganti B1, B2, dan B3. Nah, ini dapat dikatakan sebagai A. Kita lihat koefisiennya 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Nah, determinan ini tidak sama dengan 0. Maka vektor V1, V2, dan V3 ini merupakan basis standar untuk R3. Next. Nah, untuk contoh ketiga sendiri, basis standar untuk M kali N. Tunjukkan bahwa matriks M1, 1, 0, 0, 1, M2-nya 0, 1, 0, 0, M3, 0, 0, 1, 0, M4-nya 0, 0, 1, 0, 1. Merupakan bentuk basis untuk ruang vektor M2 kali 2 dari matriks 2 kali 2. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita harus menunjukkan bahwa matriks tersebut bebas linear dan span pada M2 kali 2 untuk membuktikan bebas linear. Yang pertama, untuk membuktikan bebas linear, kita menunjukkan dengan persamaan C1 M1 ditambah C2 M2 ditambah C3 M3 ditambah C4 kali M4 sama dengan 0. Nah, kemudian ini hanya memiliki solusi trivial, di mana 0 adalah matriks dari 2 kali 2, dan untuk membuktikan bahwa matriks span M2 kali 2 harus kita tunjukkan bahwa setiap matriks 2 kali 2, next. Nah, kita harus tunjukkan bahwa matriks 2 kali 2 dalam bentuk ini. Kan tadi B-nya A, B, C, D. Nah, ini dapat dinyatakan sebagai C1 dikali M1 tambah C2 dikali M2 tambah C3 dikali M3 ditambah C4 kali M4 sama dengan B. Nah, dari samaan 1 dan 2 ini dapat dibentuk matriks, yaitu seperti di bawah ini. Hanya yang membedakan itu hasilnya 0, 0, 0, dan A, B, C, D. Next. Nah, setelah itu bisa kita ditulis dalam bentuk ini. Jadi, dari matriks yang slide sebelumnya itu dapat kita tulis C1, C2, C3, C4 itu sama dengan 0, 0, 0, 0. Dan C1, C2, C3, C4, A, B, C, D. Nah, jadi C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C4, sama dengan 0. Nah, yang sebelah kanan, C1 sama dengan A, C2 sama dengan B, C3 sama dengan C, dan C4 sama dengan D. Nah, ini kan sudah memenuhi. Jadi, rentang matriks M 2 kali 2 ini membuktikan bahwa matriks M1 dikali M2 kali M3, M3
M4 merupakan basis untuk M2 kali 2. Nah, secara lebih umumnya, matriks M kali N ini yang entry-entry-nya 0 kecuali entry tunggal untuk basis M ini disebut basis standar untuk M kali N. Next. Mungkin dari contoh-contoh tadi ada yang ingin ditanyakan, saya silakan. Nggak ada yang bertanya kah? Sudah paham semua ya? Jelas ya? Nanti kalau ada soal ujian disuruh membuktikan apakah dia basis atau bukan, harus sudah bisa loh ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan loh ya. Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Mbak Elisa saya berkali-kali menawarkan itu. Iya, Ibu. Saking pingin ditanyain Mbak Elisa itu. Ayo silakan. Gak ada yang tanya? Udah jelas. Oke, coba untuk semuanya ya, saya pengen tahu. Kalau mau membuktikan basis suatu himpunan entry-entry tertentu di ruang vektor ya, dia basis atau bukan, caranya bagaimana? Ada berapa syarat yang harus dipenuhi? Ya itu dulu, ada berapa syarat yang harus dipenuhi? 2, Ibu. 2, apakah itu? Ya Mbak Uswatul? Ada 2, yaitu vektornya itu harus S itu merentang di V dan selalu bebas linear, Ibu. Oke, merentang dan bebas linear. Oke, terima kasih Mbak Uswatul. Mbak Yumar. Mbak Yumar ada? Mbak ya ini ya? Yumar Dwi Pralita ini Mbak ya? Oke. Mbak Yumar? Mohon maaf Ibu, ini baru join. Soalnya tadi mati lampu. Oke. Berarti Mbak Yumar tadi belum mendengarkan ya? Iya, belum Ibu. Wes, gak jadi tak tanya kalau gitu. Mas Fasya. Ya, Ibu. Mbak ternyata. Ya Allah, maaf ya Mbak. Ibu. Enggak apa-apa, Ibu. Nah, namanya Fasya Ihlasul Hikam, tapi pikir cowok, maafkan saya. Oke Mbak Fasya, kalau mau menunjukkan bahwa himpunan S yang mau dibuktikan dia adalah basis tadi adalah bebas linear, apa yang harus dilakukan? Mohon maaf, Ibu. Menunjukkan bahwa dia bebas Terlalu linear paham, gimana? Ibu. Gimana? Masih belum terlalu paham. No, kok tadi nggak tanya? Bebas linear itu materi yang sebelum ini sebenarnya ya? Iya, Ibu, sudah. Oke, kalau Mbak Fasya masih belum bisa, Mas Arief, kalau ini nggak akan salah ini, mesti Mas ini. Iya, Bu. Ya kan, Mas tahu, pintar aku berarti. Gimana Mas Arief? Apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa himpunan S yang ada di dalam ruang vektor V bebas linear? Masih belum paham juga, Bu. Kalian itu gitu kok, Rek. Oh, tadi disuruh tanya, kalau enggak itu enggak ada yang tanya. Satu lagi dah. Mas Zulfikar?
Ya, bagaimana Mas Zulfikar? Bentuk SPL homogen sama dengan SPL homogen kan memang sama dengan 0 ya ruas kanannya ya. Ya. Kenapa SPL homogennya? Solusi. Ya, solusi dari SPL homogen iya, yaitu ya, oke. Solusi tunggalnya adalah trivial atau semua solusinya adalah 0, begitu ya. Oke. Baik, jadi itu ya kalau mau menunjukkan bebas linear harus ditunjukkan bahwa solusi dari SPL homogennya adalah trivial atau semuanya 0. Oke. Mbak Rizky. Iya, Ibu. SPL homogennya itu seperti apa bentuknya, Mbak? Bagaimana Mbak Rizky? Suara saya terdengar? X1 sama dengan 0. Bukan. Coba penyaji tunjukkan bentuk dari sistem bersama linear homogennya. Terserah mau soal yang manapun boleh dipakai. Sebenarnya untuk peserta ada yang tidak dipahami. Tidak perlu takut bertanya. Seperti yang saya sampaikan bahwa nanti nilai Anda ada partisipasi gitu ya. Partisipasinya itu baik untuk penyaji ataupun untuk peserta. Ketika Anda bertanya ya, maka itu masuk dalam poin keaktifan. Jadi kalau kamu tidak ngerti bertanyalah gitu ya. Keaktifan tidak harus dengan menjawab pertanyaan ya. Bertanya pun juga salah satu bagian dari keaktifan. Saya anggap bahwa ketika Anda bertanya, maka Anda memperhatikan penjelasan dari penyaji, Anda sedang berproses untuk berpikir, Anda mengalami kendala, dan Anda bermaksud untuk menguraikan kendala Anda. Oke, jadi yang kemarin saya tidak ingat apakah kelompok kemarin sudah memberikan daftar keaktifannya atau belum ya? Yang pada pertemuan sebelumnya? Sepertinya belum, Ibu. Sepertinya belum ya. Iya. Oke. Untuk yang pertemuan kemarin, mumpung masih beberapa hari yang lalu ya, dan juga untuk hari ini, serta untuk hari-hari berikutnya, saya minta agar semua mahasiswa nanti bisa membuat rekap atau catatan ya di grupnya, diposting di grup keaktifan untuk setiap presentasi. Siapa yang bertanya, misal Mbak Fasia, andai kata Mbak Fasia bertanya 3 kali, kemudian menjawab 1 kali. Saya tidak memperhatikan jawabannya salah atau benar, jadi tidak ada jawaban salah atau jawaban benar. Jadi keaktifannya hanya bertanya berapa kali, menjawab berapa kali. Oke, jadi banyaknya pembobotan untuk bertanya ataupun menjawab itu sama. Bukan berarti kalau bertanya nilainya malah kurang, tidak. Anda bertanya dengan Anda menjawab itu punya bobot nilai keaktifan yang sama. Oke, untuk yang kemarin silahkan direkap, kalau ingat sesuai dengan yang Anda ingat, rekap untuk dirinya sendiri saja. Jadi yang mencatat di dalam rekap keaktifan adalah Anda masing-masing. Silahkan dituliskan. Gitu ya? Iya, Bisa Ibu. dimengerti? Ya, jadi harapan saya karena ini presentasi ya, kalau hanya penyaji saja yang menguasai kan eman-eman. Keinginan saya adalah kita semua bisa belajar dari apa yang disajikan oleh penyaji. Baik itu penyaji, pemakalah, ataupun peserta diskusi. Kalau kalian tidak paham, jangan malu bertanya. Belum tentu mereka yang tidak bertanya itu sebenarnya juga sudah paham. Contoh hari ini. Ketika ditanya apakah ada yang mau ditanyakan, nggak ada. Sudah paham, diam semua. Ternyata ketika ditanya tidak semuanya paham. Ya kan ya?
Iya, Ibu. Oke, ya. Wes, ayo Mbak, siapa tadi ya? Pengajinya tadi ya? Mbak Elisa. Oke, Mbak Alisa, silahkan diulangi satu aja Mbak Elisa, contoh yang manapun bolehlah untuk menunjukkan bagaimanakah membuktikan bahwa suatu himpunan dari ruang vektor V adalah merupakan basis. Nah, ini Ibu, saya mengambil contoh pada R3 ini. Oke, boleh. Nah, Silahkan diperhatikan ya, kalau Anda ada pertanyaan langsung aja ditanyakan sama Mbak Elisa, tidak perlu lewat saya ya. Saya akan membantu ketika penyaji tidak bisa menjawab dengan tepat, misalkan ya, atau ada kesulitan, nanti saya baru bantu. Silakan Mbak Elisa. ini. Tunjukkan bahwa vektor V1 sama dengan 1, 2, 1, V2-nya 2, 9, 0, dan V3, 3, 4 membentuk basis di R3. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan teorema yang tadi telah saya jelaskan. Jadi, C1V1 ditambah C2V2 tambah C3V3 itu sama dengan 0. Nah, ini untuk yang sama dengan 0. Nah, untuk yang C1V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 kali V3 itu sama dengan B. Lalu kita uraikan dalam bentuk persamaan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C2 sama dengan 0, dan C1 ditambah 0 ditambah 0C2 ditambah 4C3 sama dengan 0. Dan untuk yang kanan ini sama, hanya mengganti B1, B2, dan B3. Nah, kemudian kita dapatkan 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Nah, didapatkan matriks ini. Nah, karena ini determinan A-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, maka vektor V1, V2, dan V3 merupakan basis untuk ruang R3. Next. Sebentar, jangan next dulu Mbak. Yang ini aja dulu. Oh, yang ini ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari ini, yang tadi masih belum paham. Ayo silakan ditanyakan. Nah, ingat, aktiflah. Bertanya untuk diri sendiri loh, dapat dihitung aktif daripada Anda nanti bingung sendiri ya di terakhirnya ya. Nggak ada yang tanya, Nak. Aku kok gak ngerti, saya gak takon. Permisi, Mbak Elisa. Iya, Mas. Bagus. Iya, barusan kan Mbak bilang ini teoremanya di slide yang berapa, Mbak? Oh, minta tolong. Soalnya saya lihat di makalahnya tidak ada kayak Merentang. Next, Mbak Sally. Ini. Sebentar nih. Slide ke 4.4.1. Teorema 4.4.1 pada slide 6. Teorema. Coba dijelaskan lagi coba. Mbak. Dibantu Mohon maaf. Ibu, suaranya putus-putus. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan lagi. Nggih, Mas Bagas.
Iya. Jadi pada teorema 4.4.1, nah ini penjelasan mengenai merentang. Jika S itu suatu himpunan V1, V2 sampai Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam V itu dapat diekspresikan dalam bentuk V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah hingga Cn Vn dan memiliki satu penyelesaian. Nah, karena S ini merentangkan V pada dari definisi suatu himpunan rentang, maka didapatkan bahwa setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam S. Nah, ini maksudnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Nah, untuk melihat bahwa hanya ada satu cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam S, anggap saja bahwa ini suatu vektor V dapat ditulis dalam V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 hingga Cn dikali Vn. Dan juga sebagai V sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga Kn kali Vn. Nah, dengan melakukan operasi pengurangan dari kedua persamaan kanan dan kiri ini, didapatkan 0 sama dengan C1 dikurangi K1 V1 ditambah C2 dikurangi K2 kali V2 hingga ditambah Cn dikurangi Kn kali Vn. Nah, dari sini akan didapat dari sini karena ruas kanan dari persamaan ini adalah kombinasi linier dari vektor-vektor dalam S, maka kebebasan linier ini dapat mengimplikasikan C1 dikurangi K1 sama dengan 0, C2 dikurangi K2 sama dengan 0, hingga Cn dikurangi Kn sama dengan 0. Sehingga C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, hingga Cn sama dengan Kn. Begitu, Mas Bagas. Itu pertanyaannya Mas Bagas tadi apa, Mbak Lisa? Bu, meminta menyampilkan teorema lagi, Bu. Terus saya jelaskan lagi. Teoremanya ya? Iya. Oke. Bagaimana, Jadi, Mas Bagas? Mas Bagas dan teman-teman ya, coba diperhatikan dulu terkait dengan fokus utama kita tadi ya, bagaimana kita membuktikan bahwa suatu himpunan dari suatu ruang vektor itu adalah basis atau bukan. Tadi sudah dijawab oleh temannya bahwa kalau mau menunjukkan dia basis atau bukan adalah dengan menunjukkan bahwa himpunan tersebut itu bebas linier dan merentang ataukah tidak. Jadi yang namanya basis itu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, bahwa himpunan tersebut haruslah bebas linier. Syarat kedua, himpunan-himpunan tersebut harus merentang di dalam V. Ya. Kalau ada salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka himpunan vektor tersebut bukan basis, gitu ya. Nah, kalau yang pertama, untuk mau menunjukkan bahwa suatu himpunan S tadi itu adalah bebas linier, caranya bagaimana? Gimana Mbak Elisa caranya? Menentukan bahwa S-nya bebas linier. Jadi kita lihat bentuk SPL-nya. Solusinya tunggal. SPL-nya mana, Mbak? V sama dengan C1 tambah V1. SPL-nya C1 dikurangi K1 sama dengan 0, C2 dikurangi K2 sama dengan 0, hingga... Bukan sayang, SPL-nya nak. Kalau itu solusinya ya. SPL-nya... Penyaji bingung. Jadi sebenarnya kuncinya untuk mau melihat dia itu merentang ataukah bebas linier, itu yang pertama adalah kalian bisa membentuk SPL-nya dulu. SPL-nya itu ini loh. Nah. Ya, C1 dikalikan V1 ditambah C2 dikalikan V2 ditambah dasar sama dengan Cn dikalikan Vn. C1, C2, Cn itu nanti adalah variabel yang akan kalian cari. V1 diganti dengan vektor yang ada di S tadi. V2 juga diganti dengan vektor yang ada di S, sampai dengan Vn diganti dengan yang ada di S. Ya, kalau kita mau mencari dia adalah bebas linier, maka harga V yang di sini diganti dengan siapa?
Untuk bebas linier. Diganti 0, Nol. Ibu. Diganti Ya, dengan 0. oke. Vektor ini diganti dengan vektor 0 gitu ya. Ya, Ibu. Oke, diganti dengan vektor 0. Terus kalian selesaikan. Cari berapa C1, berapa C2, sampai dengan berapa CN. Ya kan? Ada N buah persamaan, ada N buah variabel, maka Anda bisa mencari solusinya nanti ya. Kalau ternyata solusinya itu trivial, atau semua C, atau C1 0, C2 0, C sampai dengan CN-nya semuanya 0, ya, maka himpunan S yang kita bicarakan ini Bebas 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 linier. linier. Ini maksudnya. Oke. Jadi kalau kalian mau melihat apakah dia bebas linier ataukah tidak, setelah kalian temukan SPL-nya, kemudian disama dengankan 0 atau kita sebut dengan nama SPL homogen ya. Ternyata solusinya semuanya 0, maka dia bebas linier. Syarat kedua, mau melihat apakah dia merentang atau tidak. Kalau mau melihat nilai dari ini berubah, diganti berapa? V-nya diganti siapa? Kalau mau menentukan apakah dia merentang ataukah tidak? Diganti Suatu konstanta, Ibu. konstanta. Oke, V-nya itu diganti dengan sembarang anggota dari vektor V. Kan kita itu di dalam rentang tuh mau mengatakan bahwa setiap vektor yang ada di ruang vektor V, setiap ya, sembarang yang manapun vektornya, itu selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier. Ini kombinasi liniernya ya. Jadi ini kan sebenarnya sama ya, cuma beda simbolnya, yang satunya C1, satunya K1 ya. Tapi sama sebenarnya. Jadi untuk menentukan bahwa dia itu adalah merentang, vektor V-nya ini kita ganti dengan sembarang vektor. Vektornya biasanya bentuknya umum karena kita mau menunjukkan sembarang. Kalau di sini ruangnya ruang 3 ya, vektor V-nya diganti dengan A, B, C andai kata. Kalau ruangnya ruang 4 ya diganti dengan A, B, C, D, misalkan seperti itu. Ya, tugas kalian itu mencari siapa? A, B, C, D ini ataukah K1, K2 sampai dengan KN ataukah V1 sampai dengan VN? Yang dicari yang mana, Nak? Yang mana? A, B, C, D. Bukan. A, B, C, D ini K1, sembarang vektor K2. sudah dipilih. Iya, jadi A, B, C, D ini meskipun dia bentuknya variabel ya, tapi dia dipilih tertentu, cuma tertentunya saya nggak tahu yang mana, karena di himpunan ruang vektor kita kan mungkin saja elemennya kan. Yang kita cari tetap koefisiennya ini K1, K2 sampai dengan KN kan ya. Kapan dia disebut merentang? Jika K1, K2 sampai dengan KN-nya bagaimana? Ada solusinya. Ada solusi. Iya, jadi dia disebut merentang kalau ternyata dia itu punya solusi. Ya, terserah solusinya seperti apapun nanti kita lihat saja, gitu kan ya. Ya, jadi sebenarnya jalannya dari satu hal, yaitu bisa membuat sistem persamaan linier. Kalau mau menguji dia bebas linier, maka dia harus dibuat homogen, ruas kanannya sama dengan 0. Kalau mau menguji dia merentang, ruas kanannya diganti dengan sembarang vektor. Sembarang vektor. Begitu. Coba sekarang next kembali ke contohmu tadi Mbak Elisa. Contoh 2 tadi. Contoh 2. Ini Bu. Oke. Langkah pertama yang ini. Ini untuk menunjukkan bahwa himpunan kita, himpunan yang anggotanya V1, V2, V3. Jadi kita punya himpunan S, anggotanya itu V1, V2, dan V3. Ya. Mau menunjukkan bahwa S itu basis. Langkah pertama ini untuk menunjukkan S itu apa? Merentang apa bebas linier? Bebas linier. Ya. Ini untuk bebas linier.
Nanti mau nunjuknya satu-satu ya, jangan langsung begini ya, biar terurut gitu ya. Jadi tuliskan dulu di atasnya akan ditunjukkan gitu ya. Akan Baik, Ibu. ditunjukkan bahwa S bebas linier gitu ya. 0. C1-nya akan kita cari. V1-nya mana, Nak? V1-nya mana? 1,2,1. Oke, betul. Jadi persamaannya ini kalau kita translate-kan gitu ya, kita terjemahkan nanti jadinya begini. C1 dikalikan 1, 2, 1 gitu kan? Ditambah C2 dikalikan, V2-nya adalah 290. Ditambah C3 dikalikan 334. Ini hasilnya sama dengan 0, 0, 0. Begitu ya? Iya, Ibu. Ya, sehingga kalau ini sudah kita operasikan, kita dapat sistem persamaan linear yang ini. C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0. Yang ini ya. Dan seterusnya. Kalau sudah selesaikan, kuncinya kan itu sebenarnya. Coba selesaikan. Cari solusinya, cari nilai C1, C2, C3. Kalau ternyata solusinya adalah 0 semua, pakai eliminasi Gauss kah, pakai apa, terserah kalian gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya, mau pakai saurus, mau pakai apapun boleh. Ya, sudah belajar tentang penyelesaian SPL kemarin kan sebenarnya. Kalau kalian temukan C1-nya sama dengan 0, C2-nya sama dengan 0, C3-nya sama dengan 0, ya sudah, berarti dia bebas linier. Bebas linier. Oke. Kalau ini menggunakan determinannya ya. Determinannya tidak 0, tapi ternyata semua solusinya 0. Sesuai dengan teorema yang hanya ada satu solusi, trivial. Gitu kan ya? Masih ingat ya? Masih. Di teorema yang dulu sebelum UTS itu ya. Ya, yang kanan, yang satunya lagi, ini sudah yang bebas linear, sekarang yang merentang. Akan kita tunjukkan bahwa S itu merentang V, gitu ya. Merentang R3 V-nya kita, merentang di R3. R3 itu 3-nya di atas kayaknya ya. Iya, Ibu. Ya. Kalau mau menunjukkan merentang, maka SPL kita ruas kanannya sama dengan apa? Sembarang vektor. Sembarang vektor. Ya, sembarang vektor di R3. Ya, berarti ada 3 komponen kan ya? Nah, sama dengan B, B-nya di sini oleh penyaji dituliskan dalam bentuk vektor B1, B2, B3. Sehingga dapatlah persamaan yang ini. Sama, selesaikanlah dia. Kalau kalian ternyata menemukan solusi untuk itu, berarti dia memang merentang. Kalau tidak ada solusi, berarti tidak merentang. Kan begitu kan? Berarti tidak bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi liniernya. Kan begitu? Kalau solusi ini, ya. Yang kita butuhkan adalah ada solusinya gitu. Oke. Bisa dimengerti. Jadi kuncinya cuma 2 itu tok. Yang pertama, tunjukkan dia bebas linier dengan membuat SPL homogen dan solusinya semuanya 0. Yang kedua, tunjukkan dia merentang, ya, dengan mengubah ruas kanan dari SPL tadi menjadi sembarang konstanta di dalam ruang vektor, kemudian cari apakah dia punya solusi ataukah tidak. Ya, tidak harus dicari sebenarnya solusinya berapa, yang penting dia ada solusi. Makanya di sini dia menggunakan sifatnya determinan tadi itu ya. Karena yang penting adalah dia punya solusi. Kalau dia punya solusi, maka dia merentang, kan gitu. Oke? Ada pertanyaan kah? Bu, ini untuk yang itu B1, B2, B3, kita sendiri yang menentukan. B1, B2, B3 itu tidak boleh diganti angka ya. Oh. Karena kalau dia merentang haruslah semua vektor yang ada di ruang vektor ini bisa dinyatakan dalam kombinasi linear. Jadi tetap B1, B2, B3. Kalau kamu mau mencari solusinya sampai ketemu solusi, nanti solusinya tetap ada B1, B2, B3-nya. Iya. Iya. Ya. Bedakan dengan kalau penyaji punya nggak contoh yang mau menunjukkan apakah suatu vektor itu direntang oleh basis apa tidak? Punya contoh kah? Sepertinya tidak ada, Bu.
Oh, sepertinya tidak ada. Oke, kalau gitu nanti bisa dibuka bukunya Howard Anton ya. Untuk yang menunjukkan basis B1, B2, B3 tidak boleh diganti dengan suatu elemen tertentu. Nggak boleh diganti. Oke, karena kita harus menunjukkan itu berlaku untuk semuanya. Kalau yang diganti dengan angka itu kalau kita mau menunjukkan sebuah vektor itu di rentang. Kalau di bukunya Howard Anton itu bisakah dibukakan bukunya Howard Anton, Nak? Tolong di slideshow. Bisa Ibu, sebentar. Oke. Ada di mana ya? Merentang itu kayaknya pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin Betul hanya ya, dibahas mata- sekilas saja Ibu. Untuk yang span gitu. merentang. Iya. Kayaknya ada contohnya tuh kemarin ya di mana ya? Oke. Cari yang di bagian merentang di pertemuan kemarin ya kayaknya. Di atasnya itu jauh. Masih ingat kan yang kelompok kemarin ada di sebelah mana ya, barangkali daripada nyari susah-susah gitu ya. Yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear gitu loh. Kayaknya R3 tadi basisnya siapa? Di atasnya itu Mbak, di atasnya linear independency kayaknya. Di 42 barangkali ya. Merentang kan ada di 42 ya. Coba itu aja wes, di halaman PDF-nya halaman 210 Mbak, coba. Itu apa itu? Itu halaman berapa tadi? Coba dibesarkan Mbak tulisannya. Ini tulisannya sampean. Oh, ini yang bukan ya. Naik. Lagi. Naik lagi. Stop turun. Coba. Coba lihat example 11. Halaman 210, Mbak. Lagi, no? Ya, misalkan ini basisnya kan ini ya. Saya mana urutan? Basisnya ini. Oke, kalau dia basis maka kan dia merentang ya. Misalkan kalian diminta untuk menunjukkan
Kalau ini basis, tunjukkan bahwa kalau saya punya vektor 2, 3, 1, itu direntang oleh S. S-nya ini ya. S adalah himpunan E1, E2, dan E3. Maka kalian harus membuat sedemikian hingga kalian bisa menemukan solusi. Jadi SPL-nya kan seperti tadi. Gimana SPL-nya? C1 dikalikan 100 Ya. ditambah C2 4 ya, biar gampang ya. Ya. Ditambah Ditambah C3 dikalikan C3 0010 ditambah C4 dikalikan 0001. Sama dengan siapa? Ini sama dengan diganti dengan 23. Iki C4 kok. Iki papat atau telu to putar iki? Gak jelas putar iki. Tambah siji. Ya. 311 ini ya. Nah, baru diganti. Karena kita mau menunjukkan bahwa dia itu direntang. Ya, kalau mau menunjukkan merentang pada Rn misalkan atau merentang pada R4, kita nggak boleh menggunakan contoh angka. Ini nggak boleh. Harus umum. A1, A2, A3, A4. Ya, karena itu berlaku untuk semua vektor, nggak hanya vektor ini toh. Ini kalau hanya bilangan gini toh, berarti kan yang direntang hanya vektor 2, 3, 1, 1. Lah vektor yang lain bagaimana? Kan begitu nanti. Ya, bagaimana Mas? Bisa dipahami kah maksud saya? Iya, Bu. Oke. Nah, wes, silakan dilanjutkan penyaji. Harapan saya pesertanya sudah paham ya bagaimana syarat untuk basis. Lanjut PPT-nya, Mbak. Next. Yang berikutnya, Mbak. Slide ke-13. Selanjutnya. Nanti slide-nya dibenahi ya, dilengkapi dengan tadi ya. Oke, Ibu. Nah, untuk selanjutnya mengenai basis untuk koordinat relatif. Nah, tadi sudah pada teorema 4.4.1, jika S himpunan V1, V2, V3 hingga Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam sudut V dapat diekspresikan dalam bentuk V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah hingga ditambah Cn Vn dengan memiliki satu penyelesaian. Nah, dari definisi duanya ini, jika S sama dengan himpunan V1, V2, V3 hingga Vn adalah basis untuk ruang vektor V, dapat diekspresikan bahwa vektor V dalam basis S ini kemudian skalar C1, C2 hingga Cn disebut koordinat relatif F terhadap basis S. Nah, vektor C1, C2 hingga Cn ini di V yang dibentuk dari koordinat pada ruang Rn ini disebut vektor koordinat V relatif terhadap S dan dilambangkan dengan Vs sama dengan C1, C2 hingga Cn. Dalam kasus ini, di mana V sama dengan Rn dan S adalah basis standar. Nah, vektor koordinat Vs-nya dan vektor V itu sama, yaitu V sama dengan Vs. Nah, misalnya di R3 ini representasi vektornya V sama dengan A, B, C sebagai kombinasi linear dari vektor dalam basis standar SIJK. Nah, itu dapat dibentuk dalam V sama dengan AI ditambah BJ ditambah CK. Nah, jadi vektor koordinat relatif terhadap basis ini, VS ini sama dengan ABC yang sama dengan vektor V.
Mungkin dari penjelasan mengenai kok basis untuk koordinat relatif ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sebelum ke contoh soalnya. S-nya itu S indeks ya Mbak ya? Gitu. Iya, jangan dijajarkan. Kalau dijajarkan itu kayak dikali nanti ya. Iya Ibu. Lanjut Mbak. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, untuk contohnya ada vektor koordinat relatif dengan basis standar. Tentukan vektor koordinat polinomial di bawah ini. Px sama dengan C0 tambah C1x ditambah C2x kuadrat ditambah hingga ditambah Cn xn. Nah, yang relatif terhadap basis standar untuk ruang vektor Pn. Nah, jadi penyelesaiannya, rumus yang diberikan untuk Px ini menyatakan polinomial sebagai kombinasi linear dari vektor basis standar S sama dengan 1, x, s kuadrat hingga xn yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi vektor koordinat untuk P relatif terhadap S itu PS sama dengan C0 sama C1, C2 hingga Cn. Next. Sebentar. Bagaimana Iya, maksud yang lain? Sudah dipahami atau belum kah? Maksud dari contoh ini? Bagaimana teman-teman? Coba kalau saya punya polinomial n itu ya, Pn itu ya, berderajat n. Basisnya yang mana nak? Mohon maaf Ibu, bagaimana Ibu? Barusan saya putus-putus. Ya, oke. Kalau saya punya vektor yang dinyatakan dalam bentuk polinomial, yang punyamu itu ya, Px sama dengan C0 plus C1, itu Px-nya P vektor loh ya. Ya? Ya. Oke. Basisnya yang mana? S. Dari persamaan yang atas, Mbak. Sebelum kamu punya S, anggap penyelesaian bawahnya tidak ada ya? Iya. Kamu baru punya soal aja di atas. Ya, dari Oh. persamaan itu basisnya yang mana? Yang x Yang kuadrat sampai xn. Iya, betul. X kuadrat. Iya. Oke. Kalau yang tadi kan itu V1, V2, V3 sampai dengan Vn tadi ya? Iya, itu. Nah, kalau di sini basis kita mulai dari siapa? X0. Xn. Oh, X0. 0. Coba perhatikan yang suku pertama itu ya, yang hanya C0 saja. Bagaimana dengan X-nya? 1. Itu kan berpangkatan 1. semua. X Kan? pangkat. Ya. X-nya pangkat berapa? X Pangkat pangkat 0. X pangkat? Yang melekat dengan C0 itu X pangkat? 0. X pangkat 0. Pangkat 0. Jadi basisnya adalah X pangkat 0. X pangkat 1. X pangkat 1, X pangkat 2, hingga X pangkat N. Pangkat satu, X pangkat 2 sampai dengan X pangkatnya itu adalah 1. Makanya dituliskan oleh penyaji di situ, basisnya adalah himpunan 1, X kuadrat sampai dengan X pangkat N. Basisnya disebut sebagai himpunan S di situ ya. Iya, Ibu. Oke, terus vektor koordinat itu yang mana tadi? Apa tadi vektor koordinat? Apa di vektor koordinat definisinya? Minta tolong ke slide sebelumnya.
sebelumnya mengenai definisi vektor koordinat. Langsung ya, Miss. Vektor koordinat Ini, Bu. adalah Vektor koordinat adalah basis untuk jika S, V1, V2, V3. no, nggak usah panjang-panjang dah. Cuma vektor koordinat itu apa? Vektor koordinat. Vektor koordinat adalah vektor yang dibentuk Dari koordinat pada Rn. Vektor yang dibentuk dari koordinat koordinat VS. pada Rn itu apa tadi? Siapa itu koordinat Rn? Koordinat dari Rn adalah himpunan V1, Himpunan V2. bukan. Himpunan dari skalar-skalar penyelesaian dari sistem persamaan linear tadi itu. Koordinat relatif V terhadap basis itu adalah C1, C2 sampai dengan Cn. Ya, jadi himpunan solusi skalarnya tadi C1 sampai dengan Cn itu disebut sebagai koordinat relatif. Ya, koordinat relatif V terhadap basis S. Kalau vektor koordinat V relatif terhadap basis S apa? Berarti ya vektor yang dibentuk dari koordinat relatif tadi. Saya ulangi, koordinat relatif tadi apa? Koordinat yang dibentuk. Koordinat relatif adalah koordinat yang dibentuk dalam Dari skalar. himpunan skalar. ya, C1. yang dibentuk dari skalar-skalar. Skalar-skalar dari solusi SPL tadi ya. Iya, Ibu. Ya, kalau vektor koordinat itu vektor yang dibentuk dari koordinat relatif. Oke, sekarang back ke permasalahanmu tadi, contohnya tadi. Geser dong. Nah, wes. Tadi basisnya adalah 1x kuadrat sama dengan xn. Kalau koordinat relatifnya yang mana? Yang Halo. CO0, C1, C2, C2 sampai hingga Cn. Cn. Oke. Kalau vektor koordinat relatifnya yang mana? Px sama PX. dengan Nggak pakai PX. C0 Vektor ditambah ya, dalam bentuk vektor ya. ya, C0 tambah C1x ditambah C2x kuadrat hingga Cnx pangkat n. Bukan. Kalau itu kan polinomnya tadi. Vektornya, vektor relatif tadi adalah vektor yang dibentuk dari koordinatnya. Vektor yang dibentuk dari koordinat relatif. Tadi katanya koordinat relatifnya itu adalah skalar-skalar C0, C1, C2 sampai dengan Cn. Iya kan ya? Iya, Ibu. Ya, kalau gitu vektor koordinat relatifnya yang mana? Vektor dari C0, C1, Iya. C2, sampai Cn. Betul, vektor koordinat relatifnya adalah vektor C0, C1, C2 sampai dengan Cn gitu ya. Oke, ini menerapkan definisinya tadi. Terus, lanjut. Terus bagaimana lagi? Sudah, gitu toh?
Sudah kan? Menjawab pertanyaan apa belum? Ya, Ibu. Nah, Sudah. Vektor Oke. koordinat relatif. Oke. Simbolnya itu ya, vektornya adalah vektor P. Relatifnya terhadap S. S-nya adalah himpunan basisnya tadi. Jadi PS adalah vektor C0, C1 sampai dengan Cn. Oke, berikutnya. Untuk contoh selanjutnya, tentukan vektor koordinat B, A, B, C, D yang relatif terhadap basis standar untuk M2 kali 2. Nah, untuk penyelesaiannya, B sama dengan matriks A, B, C, D. Nah, sebagai kombinasi linear dari vektor basis standar, yaitu B sama dengan A, B, C, D sama dengan A kalikan 1, 0, 0, 0 ditambah B dikali 0, 1, 0, 0 ditambah C kali 0, 0, 1, 0 ditambah D kali 0, 0, 0, 1. Nah, jadi vektor koordinat relatif B dan S adalah BS sama dengan A, B, C, D. Bagaimana, teman-teman? Apa masih ada yang dibingungkan? Jadi kalau mau mencari vektor koordinat relatif itu yang harus dicari dulu apa, Mbak? Basisnya, Ibu. Oke, cari dulu basisnya. Coba kalau kita lihat yang punya kamu itu himpunan B besar itu apa? Menyatakan apakah B besar itu? Vektor, Ibu. Vektor atau himpunan vektor? Himpunan. Ya, Himpunan itu ruang vektor. vektornya ya. Oke, itu Iya. adalah ruang vektornya ya. Ruang vektor kita adalah ruang vektor untuk matriks 2 kali 2, yaitu A, B, C, D dengan syarat A, B, C, dan D adalah elemen real, gitu ya? Iya, Ibu. Ya, terus kita sudah punya B-nya, kita sudah punya ruang vektornya, kemudian dicari basisnya. Basis standar matriksnya adalah yang mana basisnya? Vektor basis yang mana, Nak? Vektor basisnya yang Vektor 1, 0, 0, B 0. Betul, vektor 1, 0, Vektor 0, 0. Vektor 0, 1, 0, 0. Iya. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Oke, jadi basisnya ada berapa? Ada 4. Oke, anggota basisnya ada 4. Anggota basisnya ya. Iya, Ibu. Anggota basisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan kalau mau mencari koordinat relatif harus dinyatakan dulu dalam bentuk sistem persamaan linearnya kan ya? Atau dibuat dalam kombinasi linearnya dulu, begitu kan? Jadi vektor B ini nanti harus bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari basis-basisnya. Ya, A, B, C, D ini harus dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A, B, C, D dari basis ini. Jadi berapa kalikah dari 1000 ditambah berapa kali dari 0100 ditambah berapa kali dari 0010 berapa kali dari 001 gitu. Kan gampang boleh ini baris 1 kolom 1. Berarti kalau kita lihat pada basis ini kan semuanya 0 ya, kecuali di baris 1 kolom 1 untuk ini di baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Yang lainnya kan 0. Artinya kalau kita mau mencari kombinasi linearnya, baris 1 kolom 1 dari sembarang matriks ini nanti akan mempengaruhi kelipatan dari basis untuk yang pertama ini. Ya, baris 1 kolom 2 itu berarti kelipatannya dari basis yang ini. Kalau baris 2 kolom 1 berarti basis yang ini.
Yang ini basis yang ini. Nah, kan gitu ya. Dari sini kelihatan koordinat relatifnya yang mana? A, B, C, D. Betul. A, B, C, D. Oke. Ya, wes. Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, lanjutkan. Jelaskannya pelan-pelan, Mbak. Oke, Ibu. Silakan dilanjutkan. Untuk selanjutnya, contoh koordinat di R3. Nggak usah, ini sudah. Biar nanti dipelajari sendiri. Lanjut. Oh ya. Next. Nah, untuk selanjutnya mengenai dimensi akan dijelaskan oleh sesuatu. Saya silakan. Oke. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi ya. Nah, di sini apa sih dimensi itu? Nah, dimensi dari definisi 1, dimensi dari ruang vektor V yang berdimensi terhingga, dan dimensi itu dapat dilambangkan atau dinotasikan dengan dim V, seperti ini. Didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada suatu basis untuk V. Nah, selain itu, kita mendefinisikan ruang vektor 0 sebagai berdimensi 0. Untuk definisi 2-nya, misalkan V adalah sebuah ruang vektor dan S sama dengan beberapa ruang vektor U1, U2 sampai dengan UR adalah basis di dalam V. Dan V itu dikatakan berdimensi hingga jika dan hanya jika banyaknya elemen penyusun basisnya itu berhingga. Selanjutnya, Mbak. Mbak, sebentar, Mbak. Iya, Yang Ibu. definisi 1 ya. Ini bukan terhingga ya, kalau pokoknya gak sengaja gitu ya. Berdimensi hingga gitu ya. Iya, Ibu. Oke. Ya wis, itu aja. Next, Mbak. Ya, selanjutnya yaitu untuk contoh beberapa ruang vektor berdimensi hingga. Nah, ruang vektor berdimensi hingga ini yang pertama, ruang vektor real berdimensi n, atau yang dalam hal ini itu bisa dinotasikan dengan R pangkat n, merupakan suatu ruang vektor yang dikonstruksikan dari vektor-vektor berdimensi n. Nah, untuk R pangkat n sendiri ini, itu dimensinya adalah n. Jadi, kalau misalkan ruang vektornya itu R pangkat 2, maka dimensinya adalah 2. Nah, selanjutnya, ruang vektor Pn, yang dalam hal ini itu ruang vektornya itu dikonstruksikan dari polinom-polinom derajat n. Nah, sehingga kalau misalkan P-nya itu pangkat 2, maka dimensinya itu sama dengan 3. Selanjutnya untuk ruang vektor yang dikonstruksikan dari matriks-matriks yang berukuran M dikali dengan N, dengan entry-entry-nya itu bilangan real. Nah, dimensinya adalah sebanyak M kali N. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ruang vektornya dari matriks itu berukuran 2 kali 3, maka dimensinya dari ruang vektor itu adalah 6. Seperti itu. Next, Mbak. Kemudian kita menuju ke teorema 4.5.2. Nah, di sini misalkan V adalah suatu ruang vektor berdimensi hingga dan V1, V2, Vn adalah basis sebarang. Jika suatu himpunan memiliki vektor lebih dari n, maka himpunan tersebut itu bersifat tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, yang kedua, jika suatu himpunan memiliki vektor kurang dari n, maka himpunan tersebut bersifat tidak merentang V atau tidak membangun V. Bukti dari teorema ini akan saya
jelaskan. Kejauhan, Mbak. Iya. Jadi bukti teorema 4.5.2 ini. Nah, kita misalkan di sini S aksen itu sama dengan W1, W2 sampai dengan Wm. Adalah sebarang himpunan M vektor dalam V, di mana M-nya itu lebih besar dari N. Nah, kita di sini akan menunjukkan bahwa S aksennya itu tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, karena S, ini mohon maaf ya, sebenarnya ini S, bukan S aksen, tapi hanya S saja. Yang ini itu sebenarnya hanya S saja. Nah, karena kita mempunyai S di sini itu suatu basis, ya V1, V2, Vn ini adalah suatu basis, maka kita bisa misalkan dalam kombinasi linier dari vektor-vektor S tersebut. Nah, akan membentuk, misalkan membentuk persamaan seperti ini. Selanjutnya, ketika kita selanjutnya untuk menunjukkan X aksen itu tidak bebas linier, kita harus mencari skala dari K1, K2 sampai dengan Km yang tidak semuanya 0. Nah, jadi kita memiliki persamaan seperti ini. K1 W1 ditambah dengan K2 W2 ditambah sampai dengan Km dikali Wm sama dengan 0. Ya. Nah, setelah itu dari persamaan ini kita bisa mensubstitusikan persamaan W1 sampai dengan Wm itu dengan persamaan yang ada di slide sebelumnya ya, itu disubstitusikan. Lalu setelah itu dikelompokkan koefisien-koefisien dari K1 sampai dengan Km. Nah, lalu kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, karena V ini merupakan basis sehingga bebas linier. Artinya koefisien di depan V itu sampai dengan Vn itu sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan ini, dari SPL homogen ini sama dengan 0. Nah, kita lihat kembali bahwa K1 sampai dengan Km itu merupakan variabel yang tidak diketahui. Pada SPL ini. Nah, artinya SPL ini itu memiliki M variabel yang tidak diketahui dan N itu persamaan dengan M lebih besar daripada N. Jadi, M-nya itu lebih besar dari N. Nah, jadi banyaknya variabel yang tidak diketahui itu lebih besar pada banyaknya persamaan itu. Nah, lalu kita tahu bahwa SPL ini, SPL seperti itu merupakan mempunyai solusi banyak. Jadi, akhirnya K1 sampai dengan Km yang memenuhi itu tidak harus semuanya 0. Jadi, dapat dibuktikan bahwa S aksen ini bergantung linier atau tidak bebas linier. Ya, selanjutnya teorema 4.5.1. Nah, bunyinya adalah semua basis untuk ruang vektor berdimensi hingga memiliki jumlah vektor yang sama. Nah, buktinya adalah ingatlah bahwa basis standar untuk R pangkat N adalah N vektor. Secara khusus, contohnya, setiap basis di R pangkat 3 itu memiliki 3 vektor sebagai basis, di mana R3 ini merupakan ruang vektor berdimensi 3. Nah, begitu juga di R2, R pangkat 2 juga mempunyai 2 vektor, jadi dimensinya adalah 2. Dan juga di R1 dimensinya adalah 1. Selanjutnya. Sebentar, Mbak. Balik dulu. Iya. Balik lagi, Mbak.
definisi tadi. Ya. Oke, dari teorema 451 itu ya, menunjukkan bahwa satu buah ruang vektor mungkin tidak memiliki lebih dari satu basis. Bagaimana, Ibu? Mungkin tidak satu buah ruang vektor memiliki lebih dari satu basis. Mungkin, Ibu. Contoh tadi R3 tadi ya, R3 itu kan basis standarnya tadi 0,001, betul ya? Ya. Basis di R3, ya. Mungkin tidak R3 punya basis yang lain selain itu. Mungkin, Ibu. Mungkin, ya. Jadi suatu ruang vektor bisa memiliki lebih dari satu basis, ya. Basis bisa beragam, tapi ditegaskan bahwa semua basis yang disebut dengan himpunan basis ya, himpunan S tadi harus mempunyai banyak vektor yang sama. Kalau di R3 tadi banyaknya basis ada berapa vektor? Basisnya ada berapa vektor? 3, Ibu. Di R3 tadi? 3. Ada 3. Maka kalau kalian menemukan basis yang lain juga harus isinya 3 vektor, gitu ya? Iya. Ini maksud dari teorema 451. Jadi tidak boleh ada basis yang banyaknya vektor berbeda dari yang lain. Enggak ono ceritanya satu ruang vektor yang satunya basisnya ada 3 vektor, yang lainnya ada 2 vektor, yang lainnya ada ketemu 4 vektor, yang lainnya ketemu 10 vektor. Nah, itu tidak bisa. Jadi banyaknya vektor harus sama. Iya. Oke, karena banyak ya. Jadi di sini bukan memiliki jumlah vektor, jumlah ditambahkan ya. Iya, Ibu. Ya, memiliki banyak gitu ya. Iya. Banyak vektor yang sama. The same number itu jangan dijumlahkan. Jumlah itu operasi. Kalian harus mengoperasikan nanti ya. Oke, dibenahi bunyi teoremanya ya. Iya, Ibu. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Agar lebih jelasnya, kami memberikan contoh soal pada dimensi ruang solusi. Nah, di sini tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem persamaan homogen. Di sini persamaannya dapat kita lihat ya di sini 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 0 sampai dengan x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama dari persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan atau yang lainnya. Dan ini dicari pada matriks agar elemennya eselon baris tereduksi. Setelah kita operasikan, maka dari matriks ini kita akan mendapatkan eselon baris tereduksi. Next, Mbak. Nah, kita akan mendapatkan eselon baris tereduksi seperti ini. Nah, lalu kita dapat menuliskan dari persamaan tersebut itu seperti ini. Nah, dari sini, dari baris pertama, kita mendapatkan X1 ditambah X2 ditambah X5 sama dengan 0. Lalu dari persamaan ini, kita mendapatkan X1 sama dengan min X1 dikurangi X5. Lalu X3 ditambah X5 sama dengan 0, mendapatkan X3 sama dengan min X5. X4 sama dengan 0. Ya, sehingga dari sini kita lihat terdapat variabel bebas, jadi kita dapat mensubstitusikan sebarang nilai. Nah, di sini jika X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T, di mana S dan T itu adalah bilangan real, maka kita di sini dapat dicari solusinya.
Nah, solusinya yaitu X1 sama dengan min S, min T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan min T, dan X4 sama dengan 0, dan juga X5 sama dengan T. Dari solusi ini, kita dapat, dari bentuk vektor dapat ditulis seperti ini. Kita dapat di sini itu memperoleh dari parameter S dan T ini kita keluarkan, maka kita memperoleh V1 dan juga V2. Nah, V1 dan V2 ini itu sebagai basis. Nah, maka karena di sini itu terdapat 2 vektor, maka dimensinya adalah 2. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Permisi, Mbak Uswa, izin bertanya. Iya, Mbak siapa? Penyelesaiannya itu dirubah ke bentuk matriks, kemudian dilakukan OBE sehingga terbentuk apa tadi? Matriks yang itu tereduksi ya? Iya. Itu kalau misalkan hasilnya tidak tereduksi, bagaimana? Apakah boleh? Kok sepi? Ya, menurut saya itu boleh, Mbak. Oh, jadi intinya itu dirubah jadi bentuk yang paling sederhana gitu aja ya? Kalau boleh, kenapa harus diubah sampai ke tereduksi? Agar memudahkan untuk mencari solusi umumnya, Bu saya. Mbak Uswatul, hilangkah dirimu? Ada kok. Enggak, Ibu, ada. Saya pikir dirimu hilang. Bagaimana tadi, Bu? Tadi katanya boleh ya kalau seandainya ternyata tidak tereduksi gitu ya? Iya. Terus kenapa di contohnya Mbak Uswatul harus dibuat tereduksi? Untuk memudahkan saya mencari solusinya, Ibu. Yang hilang suaranya Mbak Uswatul atau suara saya ini ya? Suaranya Mbak Uswa ada kok, Bu. Oh ya wes. Ya wes, Mbak Uswatul hilang suaranya si An. Jadi boleh nak, kalian boleh menyatakan sampai dengan ke tereduksi ataukah tak tereduksi. Kalau dia nggak tereduksi ya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa tereduksi. Intinya kan tujuan kita menuju ke arah tereduksi itu kan agar lebih mudah ketika kita mau membuat penyelesaiannya seperti apa, begitu ya? Oke, Bu. Ya, boleh-boleh saja.
menentukan basis seperti ini nanti akan banyak kalian pakai kalau kalian sudah masuk ke persamaan diferensial biasa. Sudah menempuh PDB sekarang? Belum, Oke. Ibu. Nanti akan banyak dipakai ini, termasuk yang kemarin tentang Wronskian itu ya. Wronskian itu juga akan dipakai di PDB. Menentukan basis ini nanti juga akan dipakai di PDB ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Selain Mbak Nabila, ada yang bertanya lagi? Teman-teman? S dan T itu namanya apa? Parameter, Bu. Parameter. Bolehkah S dan T itu diganti? Boleh. Diganti dengan apa? Variabel selain S dan T. Misalkan saya mengganti dengan bilangan real. Bilangan boleh? Boleh, ya. Nah, ini kan bentuk umum ya. Karena ada banyak sekali kemungkinan sebenarnya. Ini salah satunya kan ya. Salah satu basisnya adalah V1 dan V2 itu. Kalian bisa kok menemukan basis yang lain gitu kan dengan mengganti nilai S dan nilai T, ya kan ya? Iya, Ibu. Iya. Kan bentuk dari kombinasi linear berarti yang terakhir mana ya? Baris bawah sendiri itu ya. Kecil sekali tulisanmu, ya Allah. Baris terakhir itu yang sebelumnya panah putih besar itu loh ya. S kali negatif 1, 0, 0, 0, 0, ditambah T kali negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1. Kok next? Jangan next dulu. Nah, jadi kalau seandainya S dan T-nya itu saya ganti, kan S dan T itu sembarang bilangan real ya. Suka-suka kita mau diganti siapapun kan. Ya, akibatnya nanti kalian akan punya banyak sekali basis. Kalau S-nya saya ganti 2, dia kata tetap boleh. Maka kalian punya basis yang satunya adalah negatif 2, 2, 0, 0, 0 gitu ya. Terus T-nya juga saya ganti dengan 5, dia kata. Jadi negatif 5, 0, negatif 5, 0, 5. Jadi basis Anda yang sekarang, himpunan basis S1, Anda kata ya, S1 adalah himpunan, piro mau 2 ya, negatif 2, 2, 0, 0, 0. Satunya lagi, negatif 5, 0, negatif 5, 0, 5. Sudah punya 2 basis sekarang. Anda juga bisa menemukan basis yang lain lagi. Bu, S-nya saya ganti dengan akar 2, boleh enggak? T-nya saya ganti dengan log 7, bolehkah? Boleh. Boleh. Kan S dan T-nya tadi bilangan real ya, boleh diganti sembarang suka-suka kita. Kalau demikian nanti akan ada berapa banyak basis? Banyak tak hingga ya. Wong S-nya itu semua bilangan real boleh masuk, T juga begitu. Ada banyak tak hingga himpunan-himpunan basis. Tapi yang pasti di dalam setiap basis nanti hanya ada 2 vektor. Oke. Makanya dikatakan semua basis pasti berdimensi 2, dimensinya harus sama. Basisnya boleh macam-macam, tapi dimensinya harus 2. Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan kah? Ya, Ibu. Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau nggak ada bisa dilanjutkan. Masih ada waktu sedikit kayaknya ya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Celia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bahasan yang ketiga, yaitu perubahan basis dan kombinasi linear. Sebelumnya, di sini kita mengenal dulu tentang peta koordinat relatif. Nah, jika ada suatu himpunan S, himpunan dari vektor V1, V2, maksudnya ini hingga Vn ya, adalah basis untuk ruang vektor V dengan dimensi berhingga, dan jika vektor V, C1, C2 hingga Cn adalah vektor koordinat V relatif terhadap S,
Nah, maka yang disebut pemetaan koordinat relatif itu apabila vektor V ini dipetakan terhadap VS yang tadi dijelaskan Mbak Elisa di awal tadi itu tentang koordinat relatif. Nah, V dipetakan terhadap VS ini dapat dinotasikan dalam matriks VS, matriks kolom begini, C1, C2, hingga Cn. Nah, kemudian untuk perubahan basis sendiri, apabila suatu vektor dalam ruang vektor berdimensi hingga V, nah itu ada basis lama, kita simbolnya di sini B besar, himpunan basisnya U1, U2 hingga UN, kemudian kita ubah menjadi basis baru, B aksen, yaitu U1 aksen, U2 aksen hingga UN aksen. Di sini kaitannya ada dengan koordinat vektor lama, yaitu VB terkait dengan koordinat vektor baru. Itu hubungannya dapat dijelaskan dari persamaan berikut, yaitu VB sama dengan P kali VB aksen, di mana kolom-kolom P ini adalah vektor koordinat relatif dari vektor basis baru terhadap basis lama. Notasinya seperti ini untuk P itu sendiri. U1 aksen B, U2 aksen B, seterusnya hingga UN aksen B. Untuk lebih jelasnya mungkin begini contoh penjelasannya. Misal ada suatu basis lama, kita pakai R2 dulu, jadi ada dua unsur, ada U1 dan U2, kemudian basis barunya B aksen, sama dengan U1 aksen, U2 aksen. Nah, di sini dibutuhkan matriks-matriks koordinat untuk vektor basis baru yang relatif terhadap vektor basis lama. Misalnya di sini untuk U1 aksen B, digambarkan dengan vektor dengan matriks AB, kemudian U2 aksen B sama dengan matriks CD. Nah, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau di aljabar linear itu koordinat digambarkan dengan matriks, bukan dengan sumbu X, Y atau triple X, Y, Z ya. Nah, jadi untuk U1 aksen ini dari sini didapat A kali U1 plus B kali U2. Itu merupakan matriks koordinat relatif basis baru terhadap basis lama. Kemudian untuk U2 aksennya berangkat dari sini juga didapat CU1 ditambah DU2. Kemudian apabila ada V suatu vektor di ruang vektor V, yaitu V B aksen, misalnya ini lambda 1 dan lambda 2, sehingga matriks koordinat baru V-nya lambda 1 kali U1 aksen tambah lambda 2 kali U2 aksen. Kemudian kita tadi sudah sampai sini ya, V sama dengan lambda U1 aksen tambah lambda 2 U2 aksen. Kita masukkan nilai U1 aksen dan U2 aksen yang tadi sudah ditemukan. Kita substitusikan ke sini, didapat hasil seperti ini. Nah, kemudian yang kita kelompokkan, yang ada U1-nya seperti ini. Nah, dikelompokkan seperti itu, sehingga kita temukan matriks koordinat lama untuk V-nya adalah VB, yaitu ini, A lambda 1 tambah C lambda 2, dan B lambda 1 tambah D lambda 2. Nah, kalau kita ubah kembali ke bentuk yang awal tadi, ini bisa diurai seperti ini. VB sama dengan AC BD lambda 1 lambda 2. Nah, bentuk ini kita ingat juga tadi bahwa lambda 1 dan lambda 2 itu adalah VB aksen. Sehingga bentuk ini sesuai dengan bentuk yang awal tadi.
VB sama dengan P, ini tadi matriks, dan VB aksen. Kemudian kaitannya dengan P ini, kita nanti juga mengenal yang disebut matriks transisi. Tadi kan P itu bentuknya berupa matriks ya. Mbak Celia? Iya, Bu. Masih banyakkah materinya nanti ke belakang? Masih, Bu. Masih? Ada teorema juga. Oke lah, masih 3 menit lagi. Oke, diselesaikan aja secukupnya ya. Nanti kalau misalkan sudah jam 9.45 dicukupkan, disambung di pertemuan berikutnya ya. Kayaknya yang di materi dimensi tadi, yang sebelumnya ini ya, itu juga banyak teorema yang belum dibahas ya kayaknya. Iya, Bu. Sepertinya emang cukup padat. Iya. Juga nggak dibahas kah memang? Yang di dimensi? Sebelumnya Mbak Celia tadi siapa? Mbak Uswatun ya? Iya, Ibu, saya. Iya. Apakah tadi teoremanya sudah semua Mbak itu? Kayaknya Tadi ada 2 teorema, Bu. Yang dibahas tadi 2 teorema ya? Masih ada teorema lain lagi toh? Plus minus teorem juga belum ya? Yang untuk yang rentangnya ya? Iya, Ibu. Masih ada banyak itu teoremanya. Minggu depan bisa disambung lagi kah untuk yang teorema yang belum selesai? Yang di dimensi? Kalau misalkan pembuktiannya agak sulit, tidak harus dibuktikan ya. Yang penting kalian bisa menggunakannya ketika menyelesaikan permasalahannya. Tidak harus semua teorema dibuktikan maksud saya. Setidaknya tunjukkan bagaimana dia digunakan untuk contoh-contoh soalnya ya. Iya. Ya. Iya, Ibu. Oke. Silakan Mbak Celia untuk dilanjutkan. Baik, Bu. Selanjutnya tentang matriks transisi dari bentuk VB sama dengan P, VB aksen ini. P ini bisa, karena sebutannya transisi ya, berarti ada perpindahan. Misal untuk berpindah dari basis baru ke basis lama, begini B aksen ke B, ditunjukkan dengan vektor kolom seperti ini. P, B aksen ke B, U1 aksen kali U1 aksen B, U2 aksen B, dan seterusnya. Begitu juga kalau perubahan dari basis lama ke basis baru, itu di sini U1 B aksen, U2 B aksen, dan seterusnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Di sini misal diketahui basis B sama dengan U1 U2, dan basis baru yang diminta U1 aksen dan U2 aksen pada R2, di mana U1-nya 1,0, U2-nya 0,1, dan U1 aksennya 1,1, U2 aksennya 2,1. Nah, di sini kita diminta menentukan matriks transisi dari basis baru ke basis lama dan matriks transisi dari basis lama ke basis baru. Penjelasannya seperti ini. Untuk transisi dari basis baru ke basis lama, berarti kita menggunakan U1 aksen itu sama dengan U1 ditambah BU2. Ini tadi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian kita masukkan yang diketahui, yaitu U1 aksennya tadi 1,1 dan U1-nya 1,0, U2-nya 0,1. Nah, dari persamaan ini yang memenuhi adalah A-nya 1 dan B-nya 1. Begitu juga dengan U2 aksen, yaitu CU1 ditambah DU2. U2 aksennya ini sama, tadi sudah diketahui 2,1, U1-nya 1,0 dan U2-nya 0,1. Nah, dari persamaan ini yang memenuhi C sama dengan 2 dan D sama dengan 1. Nah, setelah itu didapat bahwa U1 aksen B-nya dari A dan B tadi itu jadi 1
1, sementara U2 aksen B-nya C dengan D sehingga matriksnya 2, 1. Nah, dari PB aksen matriks transisi basis baru ke basis lamanya berarti tinggal digabung 1, 2, 1, 1. Seperti itu. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Oke, sudah nggak ada kayaknya, Mbak. Jadi di perubahan ini sebenarnya yang mau dikerjakan apa sih? Mencari matriks transisinya, Bu. Oke, kalau kita punya 2 buah basis gitu ya, ya diketahui misalkan ada 2 buah basis. Dari basis yang pertama ke basis kedua itu seperti apa transisinya, begitu kan ya? Ya. Bagaimana matriks yang digunakan untuk mentransisikan dari basis yang lama ke basis yang baru, begitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Kalau sudah tahu matriks transisinya bisa digunakan untuk apa? Itu nanti di materi selanjutnya untuk menentukan vektor koordinat yang baru. Iya, Ya, jadi yang baru ataupun yang lama bisa. Ya, jadi kalau sudah punya matriks transisi bisa digunakan untuk mengubah vektor dari yang vektor yang lama menuju ke vektor yang baru dan menggunakan matriks itu tadi gitu ya. Iya, Bu. Atau dari yang baru menuju ke yang lama juga berdasarkan matriks transisi yang sudah diperoleh, begitu ya. Intinya seperti itu dah. Oke, dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, Bu. Ya, oke, silakan ditutup dulu. Baik. Karena waktunya sudah habis, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Celia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kita sambung di minggu depan. Dan saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin kepada Ibu Tari dan teman-teman. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, selamat liburan ya. Belum libur ya. Belum Ya, libur, selamat Ibu. menjalankan ibadah puasa kalau gitu ya. Selamat menikmati masa-masa menunggu libur Lebaran yang tidak libur ya. Iya, Ibu. Menunggu Lebaran tanpa liburan ya. Oke, baiklah kalau begitu sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Minta bantuannya untuk kelompok ini minggu depan disambung lagi ya. Nggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa. Secukupnya aja. Untuk kelompok berikutnya tetap menyiapkan diri ya. Jadi minggu depan bisa kita masuk untuk 2 kelompok lagi, 1 kelompok lagi ya. Waktunya udah normal kayaknya untuk yang pertemuan berikutnya ya. Insya Allah cukup nanti. Baik, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Ya, sama-sama. Jangan lupa ya keaktifannya di grup ya, dituliskan ya. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Ya, oke. Assalamualaikum.